Pemirsa, jurnalis MNC Digital di Grobogan, Jawa Tengah dilarikan ke rumah sakit setelah mengalami luka di bagian kepala akibat dianiaya dua orang tidak dikenal. Kedua pelaku kabur dengan sepeda motor usai menganiaya korban. Dibacok wong, apa nang begitu? Bacok kono otakku. Manik Priyo Prabowo, jurnalis digital iNews asal desa Sugih Manik, Tanggung Harjo, Grobogan, sempat dilarikan ke rumah sakit Sultan Fatah Demak. Korban mengalami dua luka di bagian belakang kepala dengan panjang 15 dan 20 cm akibat bacokan senjata tajam. Korban jatuh tersungkur di lokasi kejadian setelah dianiaya dua pria tak dikenal dari belakang. Dibacok oleh pelaku yang saat itu pelaku berboncengan dan kena kepala. Yang luka di bagian kepala itu ada dua, satu berbentuk lurus itu panjang sekitar 15 cm, terus yang satunya lagi berbentuk hampir melingkar. Dibacok wong, apa begitu? Korban sempat sadar setiba di rumah sakit. Namun saat ditanya pihak keluarga, korban mengaku tidak mengetahui pasti penyebab peristiwa pembacokan. Korban masih dalam perawatan di rumah sakit. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara melaporkan. Kekerasan yang berujung kematian terhadap jurnalis belum lama juga terjadi di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Pelaku utama pembunuhnya adalah pembunuh wartawan, Hasan Basri, ditangkap polisi di Palembang, Sumatera Selatan. Keluarga korban meminta pelaku dihukum mati. Usai buron selama 4 hari, tim gabungan menangkap Hasan Basri, pelaku utama pembunuh wartawan media online di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Kau sama siapa? Sama Dio. Dio itu siapa? Hasan. Sama Hasan. Bawa mobil ini? Pelaku ditangkap di Palembang, Sumatera Selatan dan langsung dibawa ke Polda Bangka Belitung. Dua orang telah ditangkap dalam kasus ini, namun polisi belum mengungkap motif dari aksi keji pelaku. Keluarga korban tidak menyangka pelaku merupakan penjaga kebun yang sudah dianggap keluarga oleh korban. Keluarga berharap pelaku dihukum mati. Kepada Bapak Kapolda, pelaku segera tertangkap, hukum seberat-beratnya, kalau bisa hukuman mati. Timpal ya dengan perbuatan. Ya, timpal dengan perbuatannya, Pak. Sebelumnya, pemimpin redaksi media online di Bangka Belitung, Aditya Warman, ditemukan tewas di dalam sumur dekat kebunnya. Usai diotopsi, korban langsung dimakamkan. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Nasib naas menimpa Nazwa Alia, warga Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Lulusan SMA Telkom 2 Medan itu diketahui meninggal dunia di Kamboja setelah sebelumnya pamit untuk menjalani wawancara tes kerja di sebuah bank. Nazwa Alia, warga Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, dikabarkan tewas setelah sebelumnya menjalani perawatan di sebuah rumah sakit di Kamboja. Sejak lama, Nazwa yang merupakan lulusan SMK itu memiliki keinginan untuk bekerja di luar negeri. Awalnya Nazwa meminta izin untuk wawancara kerja di salah satu bank di Medan pada 29 Mei 2025. Keesokan harinya, sang ibu menerima pesan singkat dari Nazwa yang mengatakan sudah berada di Bangkok, Thailand. Lalu pada 7 Agustus 2025, sang ibu mendapat kabar dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Phnom Penh bahwa Nazwa sedang sakit dan dirawat intensif di State Hospital Kamboja. Kemudian pada 12 Agustus, Nazwa dikabarkan meninggal dunia. Kalau telepon itu komunikasi macam udah nggak bagus lah. Tiba-tiba dia putuskan percakapan. Saya pastikan lagi deh dengan siapa waktu itu. Sendiri katanya kayak gitu. Udah itu dengan kawan yang PKL itulah katanya. Mana itu kawan itu? Terus putus lagi. Kayak gitulah sampai pagi esoknya saya dengar dia mau ke Kamboja. Ini dapat dari Christopher, ini warga negara Inggris. Itu mana rupanya ngabarinya? Dia kabari, yang dengan saya dia kabari. Video ini dia kirim ke adik saya kalau anak saya tuh sudah masuk rumah sakit.
Ibu dari Naswa mengaku pasrah karena tak punya uang untuk biaya pemulangan jenazah anaknya yang mencapai $8.500 Amerika atau sekitar 138 juta rupiah. Sambil menahan air mata, ibu dari Nazwa berharap pemerintah dapat turun tangan membantu kepulangan putrinya ke tanah air. Polisi menangkap seorang bandar narkoba jaringan internasional di Jakarta Timur. Ratusan kilogram sabu disembunyikan pelaku di sebuah rumah yang disewa khusus sebagai gudang penyimpanan narkoba. Bandar narkoba berinisial Z, 50 tahun, tak berkutik saat dibekuk petugas Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya di halaman sebuah rumah sakit di kawasan Pondokopi, Jakarta Timur, Selasa malam. Saat digeledah, polisi menemukan sabu seberat 1 kg yang disimpan di bawah jok motor. Petugas kemudian membawa pelaku ke rumah sewa yang dijadikan pelaku sebagai gudang penyimpanan narkoba di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Dari lokasi inilah keberadaan ratusan kilogram sabu terungkap. 470 kg sabu dikemas ke dalam 484 bungkus dan dimasukkan ke dalam karung. Belakangan terungkap, tersangka merupakan kaki tangan jaringan narkoba internasional Iran, Cina, Malaysia, Indonesia yang dikirim melalui jalur laut. Dari hasil pemeriksaan, sabu akan diedarkan melalui e-commerce, media sosial, jasa angkutan hingga sistem tempel. Kini akibat perbuatannya tersangka terancam hukuman mati, sementara petugas memburu anggota jaringan lain, termasuk menelusuri aset tersangka yang diperoleh dari hasil menjual narkoba. Dari Jakarta Selatan, Din Helmi Sanjabati, iNews melaporkan. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 bersama Satreskrim Polres Puncak Jaya melaksanakan rekonstruksi ulang olah tempat kejadian perkara kasus penembakan terhadap almarhum Brigpol Ronald M. Enoch di Kabupaten Puncak Jaya Wijaya. Olah tempat kejadian perkara digelar di Kampung 55, Distrik Pagaleme, Kabupaten Puncak Jaya, Senin 8 Agustus 2025. Sekitar pukul 12.16 waktu Indonesia Barat, maksud kami Indonesia Timur, olah TKP ini dilakukan guna memperjelas kronologi peristiwa penembakan yang terjadi pada tanggal 21 Januari 2025 lalu yang mengakibatkan Brigadir Polisi Ronald gugur. Hasil olah TKP menetapkan sejumlah titik penting termasuk posisi kendaraan yang digunakan oleh pelaku yakni Konara Enombi yang telah berhasil ditangkap oleh personel Satgas Ops Damai Kartens pada Jumat pukul 10.40 waktu Indonesia Timur di sebuah honai kampung Usir Depan, Kabupaten Puncak Jaya. Konara diduga terlibat langsung dalam aksi bersama kelompok KKB pimpinan Bumi Walo Telenggem. Saat yang bersangkutan telah diamankan dan sedang menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik Polres Puncak Jaya. 18 Agustus 2025, Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Puncak Jaya menggelar olah TKP rekonstruksi penembakan almarhum Brigpol Ronald M. Enoch di Kampung 55, Distrik Pagaleme. Tim menggambarkan ulang posisi korban, pelaku, dan barang bukti, termasuk selongsong peluru dan proyektil yang ditemukan di lokasi kejadian. Rekonstruksi ini untuk memperjelas kronologis kejadian 21 Januari yang lalu. Konara Enombi, salah satu pelaku yang ditangkap sebelumnya, diduga terlibat bersama kelompok kriminal bersenjata pimpinan Bumi Walo Telenggeng. Rekonstruksi ini menjadi langkah penting dalam memastikan kejelasan kronologi kejadian serta menguatkan alat bukti yang ada agar para pelaku dapat diproses sesuai hukum yang berlaku. Satgas Operasi Damai Kartens berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus penembakan terhadap almarhum Brigpol Ronald M. Enoch. Kami menghimbau masyarakat tetap kondusif dan aktif melaporkan aktivitas yang mencurigakan. Demikian, terima kasih.